Siapa itu? Dia Salman. Sura Al-Fadla. Apa tadi? Gak ada suratnya. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu bertaala. Secara bahasa artinya adalah tanah sempit atau bagian sempit yang menghubungkan dua bagian besar. Sedangkan dalam Al-Quran diartikan sebagai batas, dinding atau sekat. Setelah mati manusia tidak harus neraka, tetapi memasuki alam barzakh, sebuah tempat pembatasan dunia yang tak terlihat dan yang mengerikan. Manusia yang wafat akan tinggal di alam barzakh dan dibandingkan manusia dari dunia dari sesuai dengan sisi diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makan adalah tempat akhir yang pertama. Bila seseorang selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah, dan bila tidak selamat darinya, maka setelahnya lebih sulit. Namun tidak melihat suatu pemandangan pun melainkan pemakaman bagi mereka. Pada hari pertama dari kubur, seperti diriwayatkan dalam Buku Islam dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dijelaskan bahwa sebelum manusia bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, manusia akan didatangi oleh malaikat Maut. Malaikat ini menyuruh menulis amalan dan buruk kain kafannya. Itu dari salah-salah makhluk dengan membawa batang kayu yang mengumpulkannya pada pagi dan menuliskan perbuatan buruknya. Dia menyuruh agar selanjut tersebut dilipat dan dicat dengan menggunakan kuku. Dalam hadis qudsi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan dalam surat Al-Isra ayat 13 dijelaskan bahwa catatan perbuatan manusia semuanya akan digantungkan di lehernya. Pada dasarnya ayat kubur itu akan diparuh karena secara ya pada saya itu lebih menurut karena berkata bahwa ruh kadang masih bersambung dengan jasad sehingga diajak untuk bersama-sama. Ada pula pendapat lain dalam Ahlus Sunnah bahwa ada yang berupa jasad. Hari ini dibahas hubungan jenazah yang masih utuh dan ada ruang dan ada pula yang sebaliknya. Ibu Ahmad Fakir bahwa setelah jasa dibutuhkan izin mengambil keadaan jasanya. Itu adalah firman Allah menyatakan bahwa roh itu akan dikembalikan kepada semua badan yang berada atas. Namun Allah untuk mengembalikan roh pada roh kondisi asalnya. Sebenarnya dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda kalau dulu ada seorang laki-laki berpesan kepada keluarganya untuk membuang sebagian tubuhnya di daratan dan sebagian lagi di lautan. Kemudian Allah SWT memerintahkan daratan dan lautan agar menyatukan kembali jasad orang tersebut di alam barzakh. Manusia di alam barzakh akan kembali ke bentuk semula dan bisa berbicara ketika ditanya oleh kedua malaikat munkar dan nakir. Mereka akan menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ada berbeda pendapat yang menyebut jika yang mereka datangi yaitu orang mukmin yang diberi taufik, maka yang datang yaitu para malaikat yang bernama Mubashir dan Bashir. Hal ini kemudian adalah orang munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu diberitahu bagaimana menerapkannya malaikat munkar dan nakir. Mereka berdua menggali tanah dengan taring-taringnya, mengumpulkan tanah dengan rambutnya. Mata mereka seperti kilat yang menyambar, suara mereka seperti petir yang menggelegar. Keduanya membawa palu bada yang jika semua penduduk dunia berkumpul, mereka tidak akan mampu menekannya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bagaimana rupa dari malaikat munkar dan nakir yang disebut dalam hadis yang terbukti bahwa akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan kedua mata mereka biru. Kemudian mereka bertanya tentang Rasulullah Muhammad SAW. Jika semuanya menjawab benar, maka dia akan diberikan. Dan jika semuanya menjawabnya dengan mengatakan hanya ikutan orang, maka malaikat ini akan mengatakan kepada bumi, hipitlah dia, lantas bumi menghimpit semuanya hingga persediaannya hancur. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan juga Sunan Abu Dawud, Nabi SAW pernah bersabda, jika seorang hamba diletakkan dalam tubuhnya dan
lalu memukulnya dengan palu besi antara dua telinga hingga ia melolong dan menjerit kesakitan dengan jeritan yang dapat didengar oleh para semua makhluk kecuali jin dan manusia. Allah menunjukkan beberapa dosa yang membuat pelakunya diazab. Dalam suatu hadis Bukhari diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bermimpi ada dua orang mendatangi beliau. Mereka memegang tangan dan membawa Rasulullah SAW ke suatu tempat. Di tempat itu ada laki-laki berdusta yang sedang duduk dan malaikat yang berdiri di sampingnya dengan besi pengait di tangannya. Di sini pun dimasukkan ke sudut mulut lelaki yang duduk, lalu ditarik sampai mencapai tengkuk. Kemudian sudut mulut yang lain ditarik seperti itu, sehingga kedua sudut mulutnya terpaut. Lalu Rasulullah SAW berjalan sampai bertemu dengan seorang lelaki yang ketika hidupnya mengabaikan Al-Quran. Dia sedang berbaring dan ada malaikat yang berdiri di dekat kepalanya sambil memegang batu. Lalu dengan batu itu dia menghancurkan kepala lelaki itu. Batu itu pun menggelinding, lalu malaikat pergi untuk mengambilnya. Ketika malaikat itu kembali, kepala laki-laki yang hancur tadi sudah menyatu kembali dan pulih seperti sedia kala. Lalu malaikat memukulnya lagi. Rasulullah SAW lalu berjalan dan sampai ke sebuah sungai darah yang di dalamnya ada seorang lelaki besinya yang berdiri, dan di pinggir sungai ada malaikat yang di hadapannya ada batu. Jika lelaki itu keluar dari sungai, rasanya melempari mulutnya dengan batu sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali dia keluar dari sungai, dia dilempar dengan batu sehingga kembali lagi. Tidak hanya menunggu datangnya sangkakala sebagai pertanda yang ketiga, roh pun bisa saling berkunjung. Beberapa manusia mengungkapkan selama dalam barzah, roh orang-orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu. Ini berdasar pada Quran surat An-Nisa ayat 69 yang menyebutkan kalau orang yang mentaati Allah dan Rasulnya akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Di tempat persinggahan ini, manusia bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Hal ini berdasarkan pada surat Az-Zalzalah ayat 6-8 bahwa pada hari itu manusia keluar dari dunia dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Selain mendapatkan siksa kubur di alam barzah, menurut surat Al-Mu'min ayat 46, manusia juga akan diperlihatkan surga dan neraka. Bahkan meskipun diperlihatkan, tetapi sudah ada yang tak pernah imbasnya, terutama bagi mereka yang suka berbuat dosa seperti Fir'aun. Keduanya mengungkapkan roh terbagi atas dua macam kelompok. Roh yang mendapat siksaan akan disibukkan dengan siksaan yang banyak. Mereka pun tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Sementara roh-roh yang mendapatkan kenikmatan dapat kebebasan dan tidak terbelenggu. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad, ada roh yang ada di Iliyyin yang paling tinggi di Al-Mala'ul A'la, yaitu rohnya para nabi yang memiliki tingkatan, serta roh yang ada di bumi dalam keadaan hina, mereka tidak pernah meninggalkan bumi. Roh yang hina ini terikat dengan bumi dan tidak akan bisa berkumpul dengan jiwa yang memiliki sifat langit. Ada golongan khusus yang tidak mendapatkan kenikmatan maupun siksaan di alam barzah. Mereka adalah anak-anak, orang kaya, orang yang jauh dari lingkungan Islam sehingga tidak menyadari kebenaran Islam dan bukan musuh Islam, serta orang yang belum pernah mendengar nama Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin sejati yang diutus oleh Allah. Orang-orang seperti ini tidak akan ditanya dan hanya akan ditinggalkan dalam kondisi seperti itu kelak, dan Allah akan memutuskan tentang mereka pada hari penghakiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dangdut kan Mas. Oke. Hah? Dangdut ya Kak. Tadi lagu Serobam. Belum satu aja. Wow. Kok ngile? Hidup apa? Hidup apa ini? Gak ada rokok. Iya. Duk di dalam barzak. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pengertian alam barzakh. Mungkin ada yang tahu tentang pengertian alam barzakh? Alam adalah alam atau tempat persinggahan manusia secara pengertian. Ya. Nah, Cari bodi. tahu? Apa? Alam yang ditinggali manusia setelah Ya, tahu? Tahu? alam barzakh. Gak ada berarti ya. Jadi kesimpulan yang sudah disebutkan oleh teman kalian, dua perempuan dan laki-laki gak ada yang menjawab, berarti dua perempuan ya. Jadi alam barzakh itu alam yang gimana? Dunia manusia itu kan alam dunia. Kalau kalian sudah meninggal itu masuk ke alam barzakh. Jasadnya kamu itu emang hancur di dalam kubur, tetapi di alam barzakh kalian akan seperti apa? Muda. Badan kalian tuh muda. Walaupun kalian meninggal dalam keadaan tua, tapi ketika di alam barzakh ruh kalian itu akan menjadi muda. Seperti kayak sekarang. Mukanya akan muda lagi. Anu glowing kan, Kak? Glowing, ya, glowing. Kenapa? Kalau matinya muda, bukan? Kalau matinya muda, tetap. Saya lupa, bos. Iya, yang gemuk kurus. Saya orang lupa, Kak. Ya, langsing. Wih. Kita Spanyol ya, Kak? Ya, kita Spanyol. Nah, kalau saya tinggal bintang Arab. Yang mana? Ini sudah jelaskan kan? Pengen Dan dari sini. fitnah atau ujian kubur. Di dalam fitnah ujian kubur itu ada dua. Kalian kan orang yang Beriman. jadi kalian itu akan masuk surga. Amin. Makanya semua yang beragama Islam itu pasti akan masuk surga. Amin. Tetapi jika kalian mempunyai dosa, kalian ekor dulu. Jadi Ekor bos. Sesat. Kocak dulu. Kocak. di dalam neraka sebanyak dosa yang kalian kerjakan. Impikan. Tetapi kalau orang kafir itu sudah pasti masuk Kekal. Kak, menurut saya dari Sakodi. tetap. Tetap di kursa. Tetap kecil, Kak. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1 tahun. Kalau ini Kubur pas dunia, Kak. Bertahun-tahun penuh. Ya, entah beda. ya seperti itu. Nah, Nikmat kubur dan siksa kubur. Di sini ada nikmat kubur. Di mana nikmat kubur itu dikhususkan untuk orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat kabir. Nah,
Assalamualaikum sahabat. Ya. Salah. Mana ada? Ini ya. Baik. Kalian nonton ya. Ya. Assalamualaikum sahabat. Alam barzah Kan rumah apa ya kak? yang menjadi tempat tinggal manusia setelah meninggal dunia. Kurang. Bahkan jika seseorang meninggal Males ya. tenggelam di laut, 25. atau hangus dalam kebakaran, meskipun jasadnya tidak ditemukan atau tidak dikuburkan rohnya, tetap akan memasuki alam barzah. Di alam barzah, setiap ruh akan merasakan apa yang telah mereka usahakan semasa hidup. Apakah mereka mendapat siksa atau tidak, itu semua bergantung pada amal perbuatan mereka di dunia. Karena setiap orang bertanggung jawab atas setiap langkah yang mereka ambil semasa hidupnya. Mari kita ingat bahwa hidup di dunia adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Apa yang kita lakukan hari ini baik atau buruk akan menentukan nasib kita di akhirat. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk untuk hidup dengan amal yang baik agar kita mendapatkan ketenangan dan keselamatan di alam barzah nanti. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, jadi kalian itu dan apa yang kalian lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan pada di kemudian hari. Misal kalian kan dosa, dosanya apa Kak? Kalau kalian kan Kagak mengenal orang. Ya. bisa Lagi bok. ya betul. Kalau perempuan juga kan kalau cowok apa berantem ya. Kadang. Juga kan?
Baik, kamu. Salat itu kakinya. Ada yang jadi boleh rambut cowok kecil. Kayaknya aku itu hanya Satu kali sholat. Sholat wajib. Kalian, kalau kalian sholat tidak dikerjakan, itu kan ada. Sholat itu kalau misalnya kalian tidak bisa berdiri, kalian duduk. Kalau nggak bisa duduk, kalian tidur. Itu diri. Aku tak. Boleh juga bujang. Nah, bujang tidur. Iya, kiri. Habis miring, kembali. Tapi kalian kiri menghadap kiblat. Sana kan kiblatnya. Kalau kalian nggak bisa menghadap kiblat, gimana? Kalian ini lurusin aja. Badannya. Ya. Tapi kalian pakai mata. Nah, habis miring itu baru pakai mata. Kalau nggak bisa mata, hati. Kalau nggak hati, aku kuburin. Udah meninggal. Lebur. Alamat tadi ini. Allah. Semoga tidak ya, semoga kita dalam keadaan yang baik. Kenapa? Kenapa nak? Kamu malah kejaran yang nyari ya. Emang kayak gitu Nulis ya? Ya. Kamu nulis. Kamu boleh di situ. Soin. Bukan ini Royan. Royan. Suin. Jadi itu. Ini kamu lah. Betul itu sudah. Baik, kita tutup acara ini. Kita tutup pertemuan kali ini dengan Bo. bacaan hamdalah bersama-sama. Bo. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Amin. Ayo dulu. Amin. Oh, udah lah, Kak. Ya, udah. Bo. Bo. Ya.